Halo Sobat Sport, gua akan ngebahas hal yang keliru pada gerakan behind the neck lat pull down. Nah, ini dia videonya ya. Yang mengarah ke bagian belakang kepala. Nah, ini cukup keliru dan kurang tepat ya guys ya. Kurang tepat. Lebih baik sikutnya itu sedikit mengarah ke depan ya. Nah, jadi garis bengkok itu adalah contoh latissimus ya. Nah, garis yang ungu itu adalah jalur pergerakan. Nah, apabila kita tarik tegak lurus, itu juga akan menyebabkan akromion kena. Pada bursa akan terjadi himpitan ya, yang gua jelasin di video sebelumnya. Nah, lebih baik tuh ke arah depan aja, dari depan ngambilnya. Nah, garis lurus itu yang merah itu jalur behind the neck yang tanpa kita sadari jalurnya itu garis lurus guys. Nah, kalau yang garis bengkok itu adalah contoh dari otot latissimus. Nah, ini dia garis bengkoknya. Dia kan bermuara di tulang ini ya, os humerus ya, atau bagian lengan kita. Nah, kita dekatin ke arah bagian ketek gitu. Jadi jalur yang aman itu dari depan guys, bukan dari belakang ya. Nanti kita jelasin lagi. Nah, di sini ada gambar anatomi dari sendi bahu kita. Di video sebelumnya gue sudah bahas ya guys ya. Di situ ada tulang os humerus yang tertuju pada akromion. Ketika sudut sikut kita itu sejajar rata dengan pinggang. Nah, itu akan menyebabkan bursa di warna yang biru itu akan terhimpit dan lama-kelamaan akan haus, bisa jadi membengkak ya. Next, gua akan nunjukin jalur pergerakan teres mayor dan latissimus dorsi ya. Jadi originnya itu di os humerus menuju kepada tulang scapula. Nah, di situ ada gerak putar juga ya sendinya. Jadi teres mayor itu bisa buat narik ke arah samping sendi putar. Nah, jadi ngambilnya dari arah depan ya. Kalau kita mau dapat tensi medial rotation, jadi dari dalam menuju keluar. Nah, ini teres mayor juga nih masih ya. Jadi shoulder adduction bisa dipakai juga, gerakan shoulder adduction dan shoulder extension. Jadi posisinya sikut itu guys nggak sampai rata sejajar dengan pinggang ya. Nah, seperti ini. Ini cukup mengganggu nih guys. Gue bukan menyerang pribadi atau personal orangnya ya, tapi gerakannya. Lihat. Apalagi bagian kabelnya itu putus, itu akan terkena bagian kepala belakang kalian guys. Di situ kan ada otak ya. Ya, kita nggak tahu putusnya kapan gitu. Dan yang pasti, gue pernah ngelakuin gerakan ini sebelumnya. Kabelnya itu putus, tapi cuma menyentuh dada gua guys. Jadi kepala belakang gua tuh nggak kena. Jadi gua udah antisipasi gerakan ini sebelumnya. Sudah bertahun-tahun gua lakuin. Nah, itu mungkin 1 dari 100 orang deh, tapi lu mau kena dampaknya gitu. Jadi sebenarnya kurang baik ya behind the neck pull down ya. Nah, di sini gua ulangin lagi. Kontribusi latissimus dorsi dan teres mayor itu minim guys pada saat behind the neck. Ngapain dari arah belakang kepala gitu? Yang ada bicepnya yang banyak bekerja gitu. Mendingan dari depan kepala lah gitu. Untuk keamanan otak belakang lu juga nggak kebentur, kalau putus lebih aman gitu. Nah, lihat aja anatominya dari arah depan muka kan. Gitu.
Coba aja nggak percaya, performa lo behind the neck daripada normal dari depan kepala deh. Bandingin aja tenaganya. Karena behind the neck itu bukan jalurnya guys gitu. Di sini gua bukan maksud menggurui ya guys ya. Gua juga masih banyak belajar. Nah, di sini gua sharing apa yang gua tahu. Jadi behind the neck itu cukup keliru guys. Dan bukan di jalur dari latissimus atau teres mayor gitu. Oke, gua cuma sharing, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sport, salam semangat. Hosa.